Dalam sekejap, pisau menyebar, memungkinkan mereka untuk masuk ke dalamnya. Tetapi di dalam, ada Zhu Jiuyin dan orang-orang kuat dari Istana Iblis Kuno menunggu mereka. Dengan lapisan suasana hati di hatinya, Qin Yichen perlahan berjalan ke pedang kekaisaran. Dan saat semburan cahaya pedang menyala, sepertinya pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di sekitarnya. Dan ketika persepsinya pulih, dia mendongak dan ternyata itu adalah alam rahasia yang luas dan tak terbatas. Langit bagaikan gelombang air, berubah lapis demi lapis, dan pola pisau tidak pernah tumpul terselubung. Bahkan di dalamnya ada sebilah cahaya seperti pancaran cahaya ilahi, halus dan menakjubkan. Namun, ruang di dalam kaisar pedang ini sangat kosong, dan Qin Yichen melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang lebih dari Zhu Jiuyin dan sosok pengadilan iblis kuno. Tidak, ada platform batu. Di platform batu, pedang dewa jauh di dalamnya. Namun, pedang ajaib ini tidak lebih dari 3 kaki panjangnya, dan platform batu tidak lebih dari beberapa meter dalam radius. Adegan ini memberi Qin Yichen perasaan bahwa pedang kaisar ketika mereka masuk telah menyusut berkali-kali. Pisau di batu, Qin Yichen diam-diam terkejut. Namun demikian, Qin Yichen tidak berani meremehkannya. Karena pedang di batu itu mungkin telah menyusut tak terhitung jumlahnya. Tetapi pola pisau yang tak ada habisnya tidak melemah. Sebaliknya, Qin Yichen bisa merasakan bahwa pedang di batu ini adalah sumber kekuatan pedang. Senjata kekaisaran, berubah menjadi 3 inci di antara satu pikiran. Dan adalah normal untuk menutupi langit dan matahari di antara satu pikiran. Tetapi pada saat ini, sebelum Qin Yichen melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa ada banyak lilin 9 yin yang mengelilingi platform batu. Dan dia melihat ke belakang tiba-tiba. Ekspresinya dingin dan parah. Kamu benar-benar masuk. Haruskah mengandalkan manusia ini? Sayangnya, Kaisar Dao ini terkait dengan ras manusiamu. Tapi orang tua di sini tidak ada hubungannya denganmu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Sebelum Qin Yichen kembali ke akal sehatnya, mereka melihat bayangan ilahi Zhu Jiuyin menghilang. Detik berikutnya, Ke Yuheng memuntahkan darah dan terbang keluar. Tidak baik. Qin Yichen tiba-tiba terkejut. Tetapi dia tidak menyangka Zhu Jiuyin akan gentar oleh ancaman sebelumnya. Bahkan Jin Wu Hao Huang tersenyum tegas. Thief Knife, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Itu adalah nenek moyang penyihir yang sedang menunggu wajah Zuer. Jangan cepat. Begitu suara itu turun, Zhu Jiuyin melihat Zhu Jiuyin dengan punggung di atas tangan dan kakinya di atas tiang Xuan. Dan suaranya acuh tak acuh. Satu-satunya cara untuk menghormati dewa pedang bawaan. Wajah macam apa yang ada di depan orang tua itu? Mesin raksasa klan Kaisar Ke yang bermartabat diinjak di bawah kakinya seperti ini, yang menunjukkan kekuatan mengerikan dari lilin 9 yin. Namun, mata Qin Yichen tertegun. Jiuyin, kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan. Wajah sobek rahasia itu, tidak ada yang akan bersenang-senang. Begitu dia mengatakan ini, mata Zhu Jiuyin yang sedikit menyipit berkedip, dan dia tiba-tiba tersenyum. Little Thief Knife, dalam hal waktu, kamu masih terlalu lembut di depan orang tua itu. Mau bercinta orang tua? Kamu tidak takut mati. Datang dan coba saja. Jiuyin Lilin tampaknya tidak takut, dan Ke Yuheng gemetar berulang kali. Seolah pedang kaisar memiliki hubungan dengan umat manusia. Tetapi Jiuyin Lilin berdiri di sini, dan semua asal-usulnya ditekan olehnya. Pedang kaisar ini, kami tidak menginginkannya. Namun, yang tidak bisa diharapkan Ke Yuheng adalah, menghadapi mata Zhu Jiuyin yang sedikit menyipit, Qin Yichen tidak takut, tetapi melangkah maju. Jika kamu berani membunuhku, kamu bisa melakukannya. Mata Zhu Jiuyin memadat. Ruang dan waktu menjadi bingung. Pisau pencuri. Jangan paksa orang tua itu. Putri Wenxing memandangi sosok ramping yang berani melihat salah satu nenek moyang penyihir. Pikirannya hampir ketakutan. Kayu. Jangan main-main. Dengan kekuatan kayunya, tidak ada yang menjadi sombong dengan raksasa kaisar. Tetapi di depan penyihir leluhur, itu hanya mencari kematian. Tapi Qin Yichen masih tidak mundur. Dan mata dengan semangat perang yang tinggi itu bahkan saling memandang dengan Zhu Jiuyin. Kamu harus tahu bahwa ada sesuatu di tubuhku yang bukan milikku. Bunuh aku. Kamu bisa mencoba. Mata Zhu Jiuyin berkedip, sinar musim semi kuning itu. Tiba-tiba, cahaya pedang melonjak, dan niat membunuh semakin tegang. Namun, pada saat ini, Feng Nianwu tiba-tiba gemetar, seolah memikirkan sesuatu. Begitu, pedang kaisar ini. Itu adalah prajurit kaisar dari Kaisar Pedang Gila. Kaisar Pedang Gila? Qin Yichen terkejut, dan Feng Nianwu berkata lagi, ya. Di masa lalu, Kaisar Pedang Gila Kuang Dao Wushuang melintasi dunia. Dia ingin membuktikan bahwa pedangnya adalah yang terkuat. Cara pedang dan pedang tampaknya adalah takdir. Jadi Kaisar Pedang Gila menemukan tukang reparasi pedang yang menurutnya paling kuat. Dan tukang reparasi pedang terkuat di mata Kaisar Pedang Gila adalah Kaisar Xuan Yuan, kepala 5 kaisar manusia. Menurut legenda, pertempuran antara 2 pembangkit tenaga listrik itu menghancurkan bumi, dan Kaisar Med Saber dengan sedih dikalahkan.
Feng Nianwu ingat bahwa di masa lalu, Kaisar Xuan Yuan dan Kaisar Krazi Sabre sama-sama orang yang kuat, sulit bagi mereka untuk menyaksikan pertempuran itu. Namun, Kaisar Pedang Gila seperti namanya, pedang gila, karakternya bahkan lebih gila, bisa digambarkan sombong, langit jauh, dan dia sendirian. Jika saya ingat dengan benar, Kaisar Xuan Yuan pada awalnya tidak mau bergerak, tetapi dia tetap terikat. Namun, Kaisar Pedang Gila tidak mau. Catatan yang diketahui Feng Nianwu adalah Kaisar Pedang Gila mengangkat kepalanya dan meraung. Xuan Yuan, apakah kamu takut kalah dariku? Jika kamu kalah dariku, kamu akan mengakuinya kepada dunia. Pedangmu tidak sebagus milikku. Kaisar Xuan Yuan berkata seperti ini, aku kalah darimu. Itu berarti pedangku tidak sebagus pedangmu. Tidak perlu dipertaruhkan. Tetapi Kaisar Xuan Yuan adalah kaisar. Feng Nianwu tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Xuan Yuan pada saat itu. Singkatnya, Kaisar Xuan Yuan meminta Kaisar Xuan Yuan untuk setuju bahwa jika yang terakhir kalah, maka dia tidak akan membunuh keturunannya di masa depan, berharap memiliki 1 atau 2 keturunan. Bersinar. Setelah Kaisar Pedang Gila setuju, Kaisar Xuan Yuan menghunus pedangnya. Begitu pedang Xuan Yuan keluar, Kaisar Pedang Gila dikalahkan. Sejak itu, Kaisar Pedang Gila meninggalkan umat manusia dan menghilang, tapi dia tidak menyangka akan bertemu di sini. Tidak buruk. Zhu Jiu berkata sambil tersenyum tipis, sayangnya, Kaisar Pedang Gila sudah mati, dan ras manusia Anda tidak memiliki Xuan Yuan lagi. Qin Yichen tertegun untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka Kaisar Pedang ini masih memiliki sejarah seperti itu. Ini ternyata adalah orang kuat yang bisa menghadapi Kaisar Xuan Yuan. Meski kalah, Anda juga bisa melihat kegilaan tahun ini. Hanya saja Feng Nianwu tidak mengetahui ras dan asal-usul Kaisar Pedang Gila itu. Sepertinya ia tidak memiliki belenggu ras, sama seperti Kaisar Iblis berwajah 1000. Kaisar Pedang Gila tidak pernah bisa melacaknya sejak saat itu. Setelah kekalahan itu, hanya ada sedikit jejaknya di dunia. Tanpa diduga, itu akan muncul di sini. Qin Yichen juga sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Kaisar Xuan Yuan adalah sosok di era hebat, dan Kaisar Pisau Gila secara alami adalah sosok dari periode yang sama. Saat itu, umur seorang kaisar yang kuat sangat lama, dan Kaisar Mad Saber mungkin juga orang yang kuat. Selain itu, menilai dari kekuatan tak terbatas pedang kaisar, setelah kalah dari Kaisar Xuan Yuan, hati Dao dari Kaisar Pedang Gila tidak pernah rusak, jadi dia benar-benar tertekan. Sebaliknya, Kaisar Pedang Zentiandi. Tetapi tiba-tiba, Feng Nianwu mengerutkan kening. Tidak, ini adalah pedang Kaisar Pedang Gila. Tetapi di mana kesombongan dalam pedangnya? Kaisar Pedang Gila, atas nama Pedang Gila, menunjukkan karakter arogannya, meski Feng Nianwu hanya melihat sedikit saja dalam sejarah klannya. Tapi kiranya Kaisar Pedang Gila itu pasti sosok yang tersenyum dari langit dan tersenyum, dan aku akan memotong semua cara untuk menghentikanku.